Itu bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sama sekalian rahimani wa rahmakumullah taala, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, alhamdulillah segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah kita di siang hari yang berbahagia ini alhamdulillah bisa berkumpul kembali dalam majelis yang mubarak ini. Mohon maaf saya terlambat ya, karena ada satu hal yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, memberikan kepada kita taufiknya. Kita sudah dekat dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesiapan zahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengisi Ramadan yang akan datang dengan sebaik-baiknya. Yang tentunya membutuhkan persiapan ilmu, yaitu kita sudah mulai memurojaah kembali, buku-buku atau kitab-kitab yang sudah pernah kita pelajari tentang masalah puasa, tentang masalah Ramadan dan apapun yang berkaitan dengannya, wajib bagi kita untuk memurojaah kembali, membaca dan seterusnya, agar kita masuk dalam bulan Ramadan nanti berada di atas ilmu, berada di atas pengetahuan, berada di atas ma'rifah, sehingga kita tahu apa yang seharusnya kita kerjakan di hari-hari Ramadan yang dipenuhi dengan segenap keberkahan. Semoga Allah menyampaikan kita semuanya dalam bulan yang mubarak tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini, kita lanjutkan insyaallah materi kita dari pembahasan kitab Thulathiyat Nabawiyah. Sekarang kita sampai pada hadis yang nomor 14, betul Bu? 14 apa 13? 14 nih. Kita sampai pada hadis yang nomor 14, As-Sulathiyatur Rabi'atu Asyarah, Sulathiyah yang ke-14, Al-Bayanul Awwalu, yaitu penjelasan yang pertama. Penjelasan yang pertama yaitu hadis an Abdullah bin Salam, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, lamma qadima Rasulullah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang ya, al-Madinah, datang ke kota Madinah, maka injafalan nasu ilaihi, manusia pun berlarian menuju beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Waqila, dan dikatakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW telah datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang. Faji'tu finnas, maka aku pun datang di tengah manusia, li anzura ilaihi, untuk aku melihat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka falamma istathbattu wajha Rasulillah, maka tatkala aku memperhatikan dengan seksama wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, araftu, maka aku pun mengetahui anna wajhahu laisa biwajhi kadzabin, bahwasanya wajah beliau bukanlah wajah para pendusta. Wa kana awwalu syai'in takallama bihi, dan adalah perkara pertama yang dengannya beliau berbicara, anqala, beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salama, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'ama, berikanlah makan, wa sallu wan nasu niyamun, salatlah sementara manusia dalam keadaan tidur, tadkhulu al jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, hadis ini adalah hadis yang agung yang memberikan kepada kita pelajaran yang berharga, nasihat yang berharga, wasiat yang berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita menjalankan nasihat, wasiat, pesan ini, maka di akhir hadis Nabi bersabda, tadkhulul jannah bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Ya, berarti ada orang masuk surga tidak selamat, Bu? Ada, Bu? Ada nggak, Bu? Orang masuk surga dengan tidak selamat, maksudnya apa? Mampir di neraka. Berarti masuk surga tidak selamat dulu. Iya masuk surga tapi nyicipi. Waliyadzubillah, nasallallahu as-salama wal afiyah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi tadkhulu al-jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Ini adalah satu nasihat agung yang harus kita perhatikan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Sekarang mari kita baca penjelasan daripada penulis kitab. Rawil hadis, perawi hadis itu adalah Abdullah bin Salam Abul Haris al-Israili, Halifu al-Ansari. Ya, dia adalah sekutu daripada kaum Ansor. Min khawasi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang khusus. Kana min ahbaril Yahudi, dulunya adalah di antara para pendeta orang Yahudi. Jadi Abdullah bin Salam dulunya adalah pendeta Yahudi. Dulunya dia adalah ulamanya orang Yahudi. Wa walladhi sa'alan nabiyya, dan dialah yang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an thalathin la ya'lamuha illa nabi. Dialah dulu yang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 perkara yang tidak mengetahui 3 perkara itu kecuali seorang nabi. Apa pertanyaannya? Ma awwalu asratis sa'ah, apa tanda-tanda kiamat yang pertama? Wa ma awwalu ma ya'kulu ahlul jannah, dan makanan apa, makanan pertama apa yang dimakan oleh penduduk surga? Atau napa terjemahannya sing enak? Napa niku? Makanan apa yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga? Ya, makanan apa yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga? Napa, Bu, yang dimakan pertama kali, Bu? Napa? Jamuan pertama yang diberikan kepada penduduk surga apa, Bu? Hah? Hati ikan paus. Oh, no, tadi kono le. Nah ya, iya, hati ikan paus ya. Itu pertama kali yang diberikan kepada penduduk surga. Ditanya, Nabi ditanya, kemudian menjelaskannya. Wa min aina yushbihul waladu abahu wa ummu.
abahu wa ummahu, dan dari mana anak itu akan menyerupai bapak dan ibunya. Ya, nanti ini akan ada pada sulasiyah yang lain insyaallah. Wala ala hadil asilah, dan barangkali pertanyaan-pertanyaan ini ta'ti fi sulasiyah ukhra, akan datang pada sulasiyah yang lain. Nanti pada saatnya kita akan bahas ini, hadis ini. Fa innahu, maka sungguhnya qala lin nabi, dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni sa'iluka an thalathin, sesungguhnya aku bertanya kepada Anda tentang 3 perkara. Ya, 3 perkara nanti akan kita bahas pada sulasiyah yang lain insyaallah. Hadzal hadis ini kata mu'allif huwal bayanul awal, adalah penjelasan pertama lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Penjelasan pertama milik Nabi yang atau disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di Madinah. Wa qad amara bi thalathin, dan Nabi telah memerintah 3 perkara. Mari kita perhatikan makna atau inti daripada hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan 3 perkara. Perkara yang pertama, al-amrul awwalu ifsya'us salam. Perkara pertama adalah menyebarkan salam. Menyebarkan salam. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amara bihi rabbuna fi kitabih, dan dengannya pula Allah tabaraka taala memerintahkan kita untuk menebarkan salam di dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah taala berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-61, fa idza dakhaltum buyutan, maka jika kalian masuk ke dalam rumah-rumah, fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah salam kepada diri kalian sendiri, yakni penghuninya, ya, min indillahi, yaitu salam dari Allah subhanahu wa ta'ala, mubarakatan thayyiban, yang diberkahi lagi baik. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Demikian Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian memikirkan atau memahami ya, dengan ayat-ayat tersebut. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau masuk rumah disuruh untuk menyampaikan salam, membacakan salam, disuruh untuk uluk salam begitu ya. Dan itu adalah bagian dari adab masuk ke dalam rumah. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala, ya. Adab untuk bertamu dan seterusnya. Di mana kala kita bertamu misalkan, ya, maka di antara adab-adabnya sebelum dekat dengan rumah tersebut, ya, kalau kita baca kitab-kitab adab, melakune diseret, seret begitu. Agar apa? Penghuni rumah tahu kalau ada yang datang. Ya, atau kalau kita pakai kendaraan, yo ngebel ditilet ding gitu ya. Berarti tahu akan ada yang datang. Kemudian kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, minta izin 3 kali, ya, kita mengetuk pintu dengan kuku kita, ya, mengetuk pintunya dengan kuku, ya, bukan dengan bogeman, ya, niku duduk ngetuk pintu itu ngedor, ya. Ya, tapi dengan ujung kuku diketuk pintunya 3 kali. Dak yang biasa kan begitu ya. Assalamualaikum. Minta izin 3 kali. Gak ada sing jawab. Apa yang kita lakukan, Bu? Pulang. Ojo dihubungi omahe. Gitu ya. Jangan dihubungi, golek cendela sing buka endi kok diwengke lamarono assalamualaikum. Wah ini tidak diperbolehkan. Sama sekalian rahimani rahmakumullah taala. Ya. Ini adab yang harus dijaga. Jadi bertamu itu dari pintunya, ya, bukan dari pintu belakang tapi pintu depan. Ya, sama sekalian rahimani rahmakumullah taala. Ya, ini harus dijaga. Jangan sampai kemudian seseorang tatkala pintu depan nggak dibuka lalu dia cari jendela, dibuka jendelanya, maka seandainya pemilik rumah kemudian marah ngelempar batu kena matanya picek begitu ya, gara-gara ngintip ke dalam rumah, maka tidak ada hukuman. Ya, tidak ada hukuman.
Ya. Dan banyak di antara masyarakat kita itu yang nggak paham masalah ini, ya, tidak paham masalah ini. Saya pernah punya pengalaman yang demikian. Ya. Jadi kita lagi istirahat di kamar dulu waktu di dari arah Resa niku PMI Pondok Mertua Indah ya. Nah, saat itu saya tinggal di rumah mertua. Lalu ada orang itu salam mencari bapak mertua di depan sana, nggak dengar, kita lagi istirahat. Kemudian saya saat itu antara sadar dan tidak langsung loncat menuju selambu jendela. Gitu ya, nggak ada feeling nggak enak, gitu. Langsung loncat menuju selambu jendela. Bener, orang yang tadi salam di depan langsung buka selambu jendela, langsung tak marahi, tak uber, ngilang dia. Ya, nah ini nggak punya adab, belum selambu tertutup malah dibuka kan gitu ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Yang namanya rumah kalau sudah selambunya ditutup berarti penghuni rumahnya istirahat atau kalau perempuan maka dia lepaskan hijabnya dan seterusnya kan begitu. Wah, ini malah dibuka ya. Dan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, saya itu antara sadar dan tidak begitu ya, langsung loncat, feeling insting begitu ya, untuk menutup gondeli kelambu gitu ya. Kemudian saya marahi dia, "Pak, pintunya di depan. Enggak boleh, haram hukumnya membuka jendela dan selambunya orang." Langsung mau saya susul, dia sudah pergi nggak tahu kemana ini. Ujung-ujungnya katanya janjian sama orang tua mau beli kayu jati di belakang rumah, katanya seperti itu. Tapi itu adalah termasuk di antara kebodohan, kejahilan, ya, kebodohan dan kejahilan yang tidak paham tentang bagaimana seseorang adabnya bertamu. Ya, jadi izin cuma 3 kali, assalamualaikum warahmatullahi, 3 kali nggak dijawab pulang. Ya, jangan cari ke belakang rumah, jendela samping atau pintu belakang misalkan, tidak boleh. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Itu kita bermuamalah dengan saudara-saudara kita yang belum paham. Ya begitu ya, memang harus ada kesabarannya begitu ya. Demikian pernah suatu ketika kita kan mempekerjakan tukang sama untuk mengerjakan musola gitu ya. Nah, tukang sama keponakannya itu baik. Dia habis pulang dari kampungnya jauh, mungkin di Wajak sana, ke Pandaan, bawa oleh-oleh untuk saya. Ya, bawa oleh-oleh dari kampungnya begitu. Ustaz, oleh-oleh. Tapi gitu ya. Yang disayangkan gak melalui pintu depan, langsung pintu samping. Gak pakai salam di depan sana, mau nyeludur nih pintu samping. Namanya pintu samping itu di sebelahnya tembok, di sana jelas kita keluarga yang ada di sana, yang putri-putri, tidak ada yang pergi camornya londong, Ustaz, assalamualaikum gitu ya. Kayak di kampungnya dewe kan gitu ya. Ya Allah. Ya mali tak tambani matur nuwun, tapi lawangan ikutan ngajeng, Mbak. Mun teng riki, mali tak marahi. Tapi tak tambani. Tengge. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Nah, seperti itu banyak terjadi di masyarakat, ketidakfahaman tentang adab bertamu ya. Jadi mengucapkan salam. Kemudian kata Malik di sini, walladzi nassa alaihi mufassiruna fi ta'wili hadhil ayat salah satu umur. Dan 3 perkara yang dicatat oleh para ahli tafsir dalam menafsirkan ayat ini, ada 3 perkara. Ya, ada 3 perkara. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, yaitu an yusallimal insanu ala akhi idza dakhala baitihi. Seseorang mengucapkan salam kepada saudara jika masuk rumahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, an yusallima ala ahli baiti idza dakhala alaihim. Dia mengucapkan salam kepada keluarganya sendiri jika dia mau masuk ke rumahnya sendiri, menemui mereka. Yang ketiga, an yusallima ala ibadillahi salihin in kana al baitu
khalian. Dia mengucapkan salam kepada hamba-hamba Allah yang soleh jika keberadaan rumah itu kosong. Maksudnya yakni idza dakhala baitan khalian, jika dia memasuki rumah yang kosong, qala, dia berkata assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jadi kalau rumah itu kita ketahui kosong, dibuka, misalkan begitu ya, kita ucapkan salam, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, kama sahha an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana telah sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya, jadi kita masuk rumah kita sendiri, misalkan kita habis pergi, rumah kita tinggal kosong, tidak ada, lalu kita pulang, buka pintu tetap salam, assalamualaikum warahmatullahi, atau assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Karena kira-kira Bu, tatkala kita tinggalkan rumah kita, ada nggak makhluk yang masuk dalam rumah kita? Kira-kira loh. Ada kira-kira? Ada nggak Bu kira-kira Bu? Hah? Kira-kira ya nggak ngerti ya. Ya kira-kira ada kan begitu. Ya bangsa dari bangsa jin bisa memasuki rumah. Ya, bisa masuki rumah. Makanya kita diperintahkan adab-adab yang seperti ini. Ya, agar kalau ada yang masuk kemudian kita mengucapkan salam misalkan semacam itu, ya mereka yang tidak kita kehendaki ada dalam rumah, mereka akan keluar. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Ini penting adab-adab seperti ini kita jaga dalam rangka juga perlindungan rumah dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk yang seperti itu, ya. Baik, di samping juga ini mendatangkan keberkahan kepada penghuni rumah. Kenapa? Karena kita mendoakan, ya rumah itu kita doakan agar diberikan keberkahan, diberikan keselamatan dan dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Qila, dikatakan mahunna ya Rasulullah, apa keenam hak itu wahai Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi, jika engkau bertemu dengannya ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, jika dia mengundangmu maka penuhi undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu, jika dia minta nasihat maka nasihati dia. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu, jika dia bersin lalu memuji Allah maka ucapkan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu, jika dia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu, kalau dia mati maka ikuti, antar dia ke kuburannya. Jadi ini adalah bagian dari hak setiap muslim. Hak setiap muslim saudara kita, tatkala kita ketemu, haknya adalah kita ucapkan salam. Ya, dan salam itu jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala disampaikan kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Ya pokoknya napa muslim gitu ya, atau kemungkinan besarnya dia adalah seorang muslim, seperti di negeri kita ini. Negeri kita mayoritasnya kaum muslimin gitu ya. Ojo ketemu wong ditakoni agama sampean napa Pak? Muslim. Assalamualaikum. Ngono langsung aja assalamualaikum. Gitu ya. Jadi karena hukum asalnya adalah kaum muslimin. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Yang kadang-kadang ada sebagian di antara kita bersikap eksklusif. Eksklusif itu apa? Dia hanya mengucapkan salam kepada sesama jamaah pengajian. Wal entelok casingi podo, assalamualaikum. Lek casingi gak podo, nuwun sewu. Ya, permisi gitu nih ya. Amit-amit gitu ya. Misalkan seperti itu ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, enggak salam. Ganti itu semua dengan ucapan salam. Ganti. Ini memang perlu pembiasaan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, dan itu adalah hak setiap muslim kita mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW juga bersabda, assalamu, salam itu adalah ismun min asma'illah,
Salam itu adalah satu isim, nama dari nama-nama Allah, wada'ahu fil ardi, yang Allah letakkan di permukaan bumi. Fa'afshu bainakum, maka tebarkanlah di antara kalian salam ini. Fa innar rajulal muslima, dikarenakan seorang muslim idza marra biqaumin, jika dia melewati satu kaum, fasallama alaihim, lalu dia mengucapkan salam kepada mereka, faraddu alaihi, lalu mereka menjawab salamnya, kana lahu alaihim fadlu darajatin, maka dia punya keunggulan kepada dia 1 derajat. Bitadzkirihi, dengan pengingatan dia iyahum kepada mereka assalam salam. Ya, jadi makanya di sini sekalipun mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, jawab salam itu hukumnya wajib, tetap saja yang ngawali salam lebih besar pahalanya. Padahal antara wajib dan sunnah itu mana yang lebih besar pahalanya, Bu? Wajib, gitu ya. Tapi gara-gara dia mendahului mengucapkan salam, maka dia membuat orang lain melakukan satu kewajiban. Yang gitu ya, dia dapat salamnya pertama kali, lalu dapat pahala jawab salam yang wajib tadi itu, double pahala orang yang ngawali mengucapkan salam. Makanya dikatakan di sini dalam hadis ini apa? Kana lahu alaihim fadlu darajah. Ada 1 derajat yang mengungguli mereka yang jawab salam. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, ya. Fa illam yaruddu alaihi, kalau kemudian mereka tidak jawab salamnya, maka radda alaihi man wa khairun minhum wa atyab, maka yang akan jawab salamnya adalah yang lebih baik dan lebih suci bersih daripada mereka, dijawab oleh para malaikat. Ya. Jadi tidak usah nesu. Kalau kita ucapkan salam, ketemu orang assalamualaikum, dia nggak jawab, gitu ya, atau jawabnya malah beri gitu ya. Kita dulu begini, apa namanya, kita ketemu orang misalkan gitu ya, karena masih ada gap begitu ya, masa lalu begitu, kita ketemu lewat assalamualaikum, gitu jawabnya, pokoknya ketemu, beri ngoten niku ya. Tapi orangnya sudah wafat sekarang, sudah wafat. Ya. Setelah ketemu begitu, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Kadang kita lewat gitu ya, assalamualaikum gitu, malah jawabannya mbek jawabannya, ya Allah, gitu ya. Itu dulu kita mengalami masa-masa seperti itu, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Tapi dengan berjalannya waktu, berjalannya dakwah yang terus menerus, istiqomah, kemudian namanya kesabaran, sikap dan seterusnya, kemudian yang dulunya begitu akhirnya justru mengawali salam. Ya, kalau kita lewat ketemu misalkan, kemudian mereka yang mengawali salam, assalamualaikum dan seterusnya. Demikianlah, karena memang salam itu mendatangkan cinta, gitu ya. Salam itu mendatangkan cinta. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya, pernah menjelaskan, maukah kalian kutunjukkan sesuatu, jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai karena Allah. Apa? Ucapkan salam, maka akan saling mencintai. Seperti itu. Karena itu yang dibaca adalah kalimat namanya Allah, assalamualaikum warahmatullah. Ya, itu akan mendatangkan cinta. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi kalau tidak dibalas sama orang dengan balasan yang seharusnya, maka ada makhluk yang lebih baik daripada mereka yang akan menjawab salam kita. Ya, akan menjawab salam kita. Apalagi kemudian misalkan ya, kan ada ya yang sekarang sing salah asuhan gitu ya. Majelis salah asuhan. Ya, yang menganggap yang tidak sama dengan mereka dianggap tidak semanhaj, gitu ya. Jadi ditahdzir misalkan gitu ya, dianggap kita ini ahli bid'ah, gitu. Kalau kita mengucapkan salam, maka tidak boleh jawab salamnya ahlul bid'ah, ya. Jadi misalkan salam assalamualaikum dan jawab, ngeliri endah, mendingklu gitu ya. Ini ada pengalaman teman-teman ketemu dengan teman-teman yang seperti itu, assalamualaikum tidak jawab, diparani, dibalik badannya, mukanya dilihat, assalamualaikum.
Ya, sing rada kendel ngene ya. Dibalik di hadapannya dipegang begitu pundaknya lalu mengucapkan assalamualaikum begitu. Baru kemudian dia mau jawab apa? Salamnya. Karena seperti itu. Ini adalah hak setiap muslim dan itu mendatangkan apa? Rasa cinta dan kebaikan. Dan ya jelas di dalamnya ada pahala yang besar. Fi ifsa'i salami ajrun kabirun. Ya, dalam menebarkan salam itu ada pahala besar. Fa'an Imran bin Husain. Dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, qala dia berkata, ja'a rajulun ila nabi. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia berkata, assalamualaikum. Salam sejahtera atas Anda kalian. Faradda alaihi, lalu Nabi menjawabnya, tsumma jalas. Kemudian orang itu duduk. Ya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashrun 10. Ya. Tsumma jaa akhar, lalu datang orang yang lain, faqala assalamualaikum warahmatullah. Faradda alaihi fajalas. Lalu Nabi menjawab, lalu orang itu pun duduk. Qala ishrun, Nabi menjawab 20. Tsumma jaa akhar, lalu datang orang lagi yang lain, faqala, kemudian dia berkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi fajalas. Nabi pun menjawab salamnya, kemudian dia duduk. Faqala, lalu Nabi bersabda, salasun, 30. Jadi setiap salam yang kita ucapkan, kalau assalamualaikum saja kita dapat 10, assalamualaikum warahmatullahi dapat 20, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ini keutamaan yang besar. Dan orang yang mengawali salam dapat pahalanya orang yang jawab salam. Gitu ya. Ucapan salam dijawab sama orang 10. Wah, berarti dia dapat pahalanya 10 orang. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Oleh karena itulah mengawali salam masih jauh lebih baik daripada mereka yang jawab salam. Sekalipun yang jawab salam itu hukumnya wajib. Kemudian juga wa huwa sababun lidukhulil jannah. Salam ini juga adalah sebab untuk masuk surga. Seperti dalam hadis yang kita bahas ini, di akhir hadis ini Nabi SAW bersabda, tadkhulu al-jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Ya, Abu Asyuraih. Ya, Abu Syuraih radhiyallahu taala anhu pernah bertanya, ya sa'ala Abu Syuraih radhiyallahu taala anhu Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu dia berkata, akhbirni bi syai'in yujibuli al-jannata. Beritakanlah kepada saya Rasulullah tentang sesuatu ya yang mewajibkan surga bagi saya. Apa ya Rasulullah sesuatu yang mewajibkan surga bagi saya? Qala, maka Nabi bersabda, tibul kalami, omongan yang bagus, atau bagusnya berbicara, atau baiknya ucapan. Wa badlus salami, dan menyebarkan salam. Wa it'amut ta'ami, dan memberi makan. Ya tibul kalam, ucapan yang baik, ucapan yang enak, ucapan yang lembut, ya ucapan yang menyenangkan orang yang mendengarnya. Ini kita semua belajar ini. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Tibul kalam, ucapan yang baik, baiknya ucapan. Kalau berkata, jangan berkata kecuali kebaikan, dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang baik. Bukan ucapan kebaikan dengan cara yang buruk, ya, dengan cara yang tidak baik, ya tidak baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Lalu yang kedua, badlus salam dan ita'amut ta'am, memberi makan. Ini masuk dalam perkara yang kedua, yang kata Nabi, tadkhulu al-jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Kita lanjutkan sekarang al-amru tsani. Perkara kedua yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah it'amut ta'ami, memberi makan. Ya, memberi makan, Bu. Makan itu gandenganin apa, Bu? Minum. Jadi satu, memberi makan, memberi minum sama aja begitu nih. Jadi kalau it'amut ta'am maknanya juga memberi minum. Ya. Karena pada dasarnya
Inti makan itu apa Bu? Minumnya atau makannya? Bu, inti makan itu minumnya atau makannya Bu? Inti makan itu makannya atau minumnya? Iya. Kalau orang itu berapa kuat orang menahan tidak makan, berapa kuat orang menahan tidak minum? Mana lebih lama? Menahan makan atau menahan minum? Iya, lebih lama dia menahan makan, tapi tidak tahan kalau menahan minum. Ya mas kalau rahmani rahmakumullahu taala, ya. Pemene mangan tok gak kadang ngombe, wis. Ya. Nek weteng gak enak, keseretan bisa karu-karuan kan begitu ya. Ya mas kalau rahmani rahmakumullahu taala. Jadi kalau disebut makan maka masuk di dalamnya apa? Minum, jelas itu kandungannya. Dan harus kita perhatikan, orang ngasih makan, orang ngasih minum itu termasuk seperti jariah. Pahalanya itu pahalanya seperti pahala jariah. Kenapa? Karena makan dan minum, makanan dan minuman yang dimakan oleh seseorang itu akan menjadi daging. Gitu ya. Makanya kalau ngasih napa jenenge makanan dan minuman itu yang sing napa? Sing napa? Sing dadi napa? Daging ngono lho nggih. Ya, aja sing dilebokno marang dibuang. Napa Bu dilebokno dibuang? Sing tenaga gak dadi, daging gak dadi. Ngono lho, itu panganan makanan apa itu Bu? Tenaga ya gak ono, mangan yo sik tetep lemes gitu ya. Marono gak dadi daging dibuang. Ya. Ya makanan yang apa jenenge? Ya napa nggih. Ya alhasil yang bergizi, yang bernilai, yang bermanfaat untuk tubuh. Itu jauh lebih baik. Dan yang paling afdal adalah air. Ya, air putih, air. Ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Kenapa? Karena makanan itu akan mengalir ke seluruh tubuh. Ya, makanan itu akan mengalir ke seluruh tubuh. Mengaliri darah. Ya, ke seluruh tubuh, dialir masuk diserap oleh darah, mengalir ke seluruh tubuh. Nah, dengan sebab makanan itulah seseorang itu tegak berdiri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makanan yang dimakan yang tadi itu hasil dari sedekah, ya, itu jadi jariah bagi orang yang ngasih makan, menyertai dia di dalam ibadahnya, menyertai dia di dalam puasanya kalau itu puasa. Maka yang ada di sini jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, biasanya sing di napa jenenge digalangkan itu buka bersama, sahur bersama kok gak tahu ya? Karena bunyi hadisnya memang berbuka man fattara shaiman falahu ajrus shaim ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai. Siapa yang beri buka orang yang puasa maka baginya pahala puasa tanpa mengurangi pahala berpuasa tersebut. Kalau ngasih sahur dapat nggak Bu? Loh iya, kenapa? Karena dengan makan sahur itu kuat poso sedino. Makanan itu yang dia makan itu ya menjadi energi untuk dia kuat bertahan berpuasa selama sehari, bertahan untuk ibadah, baca Quran, sholat dan seterusnya. Maka orang yang ngasih makan dapat pahala itu semua. Kemudian di zaman Nabi yang ada itu buka bersama atau sahur bersama? Yang ada sahur. Ya, Nabi SAW sahur ngajak siapa?
di antara sahabat-sahabat beliau, ya, sahur. Sampai kemudian ada sahabat tentang cerita jarak antara sahur Nabi gitu ya dengan dengan subuh gitu ya, sekitar 50 ayat. Kenapa dia bisa tahu? Karena sahur bareng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu nggih. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Baik. Ini tentang memberi makan. Allah Subhanahu wa taala, wa qad amara Allah taala bidzalika fi ayat. Jadi Allah telah memerintahkan untuk memberi makan ini dalam banyak ayat, di antaranya qauluhu ta'ala, firman Allah taala, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiqin. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai onta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Liyasyhadu manafi'a lahum, untuk menyaksikan kemanfaatan bagi mereka. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka akan berzikir ingat Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rizki yang Allah berikan kepada mereka dari berupa hewan-hewan ternak. Fakulu minha, maka makanlah kalian darinya. Wa atimul ba'isal faqir, dan beri makan orang-orang yang susah lagi fakir. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala, wa at'imu, beri makan. Ya. Kemudian juga dalam wa qalu fi surah nafsiha, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang sama, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khairun, dan telah kami jadikan untuk kamu onta-onta itu, wal budna, dan onta-onta, ja'alnaha, kami jadikan onta-onta itu, lakum, untuk kalian, min sya'airillahi, dari bagian syiar-syiarnya Allah, lakum, untuk kalian, fiha, di dalamnya, khairun, kebaikan. Fadhkuru smallahi alaiha sawafa, dan sebutlah nama Allah, ya, sebutlah nama Allah atasnya saat menyembelihnya, gitu ya. Sawafa, dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Ini kalau menyembelih onta, maka cara menyembelihnya dia diberdirikan. Fa idza wajabat junubuha, dan jika dia sudah terbaring roboh, fakulu minna wa atimul qani al mu'tar, makan darinya lalu beri makan kepada orang-orang yang qanaah, ya, wal mu'tar, dan orang yang meminta. Kadzalika sakharnaha lakum la'alakum tashkur, demikian kami tundukkan ia untuk kalian agar kalian bersyukur. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala, wa at'imu, beri makan. Ya, beri makan. Kita disuruh untuk memberi makan. Di masyarakat kita, sering sekali ya, di kampung-kampung itu sering sekali dum-duman panganan. Dulu kirim, karena ternyata ya bagus begitu nih, tidak ada masalah. Ya, asal tidak dikaitkan dengan hari-hari tertentu yang ditentukan begitu nih. Ada tentu yang ditentukan, misalkan yang tidak ada dasarnya. Kenapa kalau sedekah nunggu hari tersebut begitu loh? Ya, kenapa kalau sedekah menunggu hari tersebut? Jadi kita memberi makan kepada tetangga, apakah itu kalau kepada yang kaya berarti itu hadiah, kalau itu kepada yang miskin berarti sedekah, nggak ada masalah. Apakah berupa hadiah, apakah berupa sedekah, tidak masalah, sama saja. Itu namanya it'amu ta'am, memberi makan, gitu ya, sama saja, tidak ada masalah. Namun akan lebih besar pahalanya kalau itu berupa sedekah, yaitu diberikan kepada siapa, Bu? Orang miskin yang membutuhkan, ya, orang yang membutuhkan. Kalau masyarakat kita kan, panganannya macam-macam ya. Wulan sapar sing dikirim nang omah jenang sapar. Ya.
jenang serentul macam-macam, pokoknya macam-macam lah begitu ya. Ada momen tertentu kirim, momen tertentu kirim, momen tertentu misalkan begitu ya, di kampung seperti itu. Yang perlu kita kritisi adalah apa Bu? Penentuannya, gitu ya. Maka di sini kalau kita membalas mereka dengan memberi makan, tidak usah ketentuan-ketentuan. Ya, biasanya kan mereka apa jenenge tetangga-tetangga kita ngirim makanan begitu, piring, mangkok, ngaten. Biasa lek balekno diseni napa mboten Bu? Apa? Iya diseni ya. Lek gak diseni gak apa-apa Bu. Ya gak apa-apa, terserah gitu ya. Itu terserah apa-apa, diseni ya monggo, gak diseni ya monggo. Sak ikhlasi kan ngaten nggih. Jangan sampai kemudian kita tatkala ngiseni, tatkala dia ngasih makanan kepada kita, lalu tatkala kita kembalikan itu juga berupa makanan sebagai balasan untuk dia. Ingat niatnya adalah lillah, karena Allah biar kita dapat pahala. Ojo niatnya ya wisin deh balekno kosongan. Kalau itu niatnya ya nggak dapat pahala. Oleh kaisin kunai, gitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullah. Jadi ketika kita balesi itu niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya kita hadirkan hadis-hadis atau ayat-ayat tentang masalah memberi makan. Ya, tentang masalah memberi makan ini. Wah, ini nanti dekat dengan apa jenenge Ramadan ini bahasa Masya Allah gitu ya. Saudara-saudara kita, tangga-tangga kita itu wis podo kirim napa panganan ya. Kadang kita wis paling kok ono sing ngirim, gak usah masak kan gitu ya, kena dijagakno kan gitu nggih, kena dijagakno. Nah tatkala kita ingin balas mereka gitu ya, maka ingat lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Ndak harus sama dengan mereka. Kadang kita rupakan berupa kurma misalkan begitu ya, kadang kita rupakan berupa apa macam-macam untuk kita berikan kepada mereka sesuai dengan apa yang kita mampu. Dan ingat motivasinya lillah, bukan karena izin lega. Oke, gitu ya. Kalau misalkan ada terbersit, waduh mosok gak ngekei ya wisin wis, ojo ditokno temenan, gitu ya. Jangan dikeluarkan, tunggu sampai hati ini ikhlas. Ya, jadi mengeluarkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Tunggu aja dibalik-balik disi. Ditoto disi atine sing bener, dikeluarkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini penting ya, agar kita tidak mengeluarkan sesuatu itu sia-sia. Kenapa? Kalau kita beramal sesuatu karena riyaan wa sum'atan, karena riya dan sum'ah, bukan pahala yang kita dapatkan. Pahala jelas tidak ada, amal itu batil diganti dosa. Dosa apa? Dosa syirik kecil, beramal untuk manusia. Nah, ini kan bahaya. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan yang berikutnya. Wa min hadi Nabiillahi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara petunjuk Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana ya'muru ashabahu bidzalik. Nabi itu biasa merintah para sahabat beliau dengan yang demikian itu memberi makan. La siyama idza ra'a ahlal faqah, terutama jika melihat orang-orang yang sengsara, orang-orang miskin, orang-orang yang melarat. Ya. Kama fi hadits Muslim an Jarir ibn Abdillah al-Bajali, sebagaimana dalam hadis Muslim dari Jarir bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu taala anhu, qala fihi, dia berkata di dalamnya, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar. Dulu kami di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah hari. Qala, dia berkata, faja'ahu qaumun hufatun uratun, ya, kemudian datang kepada beliau, ya, mendatangi beliau satu kaum yang hufatun, dia itu telanjang kaki, tidak bersandal. Terjemahannya kurang itu. Ya, hufatun, telanjang kaki, tidak bersandal, ya. Uratun, dalam keadaan mereka, maksudnya telanjang itu bukan telanjang bulat ya, tetapi mereka pakai pakaian yang tidak menutupi aurat.
Ya, mujtabi an-nimari awil aba. Ya, yang hanya memakai kain suf tebal dengan bergaris-garis yang dilobangi dari kepala. Ya. Jadi napa kain itu dilobangi sirai dilebokno bleng ngono ae wis gitu kain itu ya. Saking apanya, Bu? Miskinnya. Ya, dan mereka tidak berpakaian selain kayak begitu. Kira-kira kalau melihat orang pakai begitu itu kira-kira kelambenan apa mboten ngoten jenenge? Hah? Ndak kelambenan, sekedar menutupi badan saja kan gitu nggih. Maka dikatakan dalam hadis ini uratun, mereka tidak berpakaian. Mereka itu telanjang. Hanya sekedar menutupi auratnya saja. Kemudian mutaqallidi as-suyuf, tapi selempangane pedang. Nyelempang apa, Bu? Pedang. Ya. Kemudian ammatuhum min mudhar. Kebanyakan mereka berasal dari suku Mudhar. Bal kulluhum min Mudhar, bahkan semuanya Mudhar. Fatama'ara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ra'abi minal faqah, karena melihat kemelaratan yang ada pada diri mereka. Fadakhala, kemudian beliau masuk, tsumma kharaja, lalu kemudian beliau keluar. Fa'amara Bilalan, lalu beliau perintahkan Bilal fa'adzana wa aqama, untuk adzan kemudian qomat. Fasalla, lalu beliau sholat. Tsumma khataba, lalu beliau berkhutbah setelah sholat. Faqala, lalu beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Takutlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, ila akhiril ayat. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sampai ayat sesungguhnya Allah itu mengawasi kalian. Wal ayat allati fil hasr, dan ayat yang ada dalam surah Al-Hasr, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wal tantur nafsum ma qaddamat lighat, hendaknya seseorang memperhatikan apa yang akan dia persiapkan untuk hari esok, hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ya, maka tasaddaqa rajulun min dinari, hendaknya seseorang bersedekah dari dinarnya, min dirhami, dari dirhamnya, min saubi, dari bajunya, min sa'iburri, dari satu sesok gandumnya, ya, min sa'i tamri, dari sesok kurmanya, hatta qala walau bisyiqqi tamrah, sekalipun hanya dengan separuh biji kurma. Ya, diperintahkan untuk bersedekah. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Baik, wal it'ami ta'ami al-aditu minal fawaid, dan memberi makan itu memiliki sejumlah faidah. Apa faidah memberi makan? Yang pertama adalah an-najatu min ahwalil qiyamah, selamat dari kengerian hari kiamat. Ini faidah orang memberi makan. Jadi ketika kita memberi makan orang itu pada dasarnya adalah untuk kepentingan diri kita, bukan untuk kepentingan dia. Kepentingan diri kita sendiri untuk selamat dari neraka, agar kita terbebaskan dari kengerian hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insan, wa yud'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makan yang dia sukai kepada orang miskin, orang yatim, dan yang ditawan. Innama nut'imukum liwajillah. Kalau mereka memberi makan, mereka berkata, kami ngasih makan kalian itu karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukuran. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan juga ucapan terima kasih. Ingat ini, kadang-kadang ya kita nyuruh anak kita ngirim barang, ngirim panganan ke tetangga, terus pulang ditanya, ngomong apa man? Gitu ya, wis, mana kak? Sudah kak, sudah. Tadi Mbak Bulan tadi ngomong apa? Ini gak usah diinteni, ya gitu ya, gak usah diinteni. Misalkan dia ngomong, ndak ngomong apa-apai, hanya diam aja. Oh iya, terima kasih. Oh, ngono dok. Begitu ya, misalkan begitu. Entah ya, jadi kita tidak nunggu, tidak berharap balasan dia, juga tidak berharap ucapan terima kasih, tidak berharap itu. Cuman ucapan terima kasih itu bagian adab dari orang yang menerima. Ya, karena itu adalah adabnya. Orang yang dikasih itu adabnya adalah mengucapkan syukur. Syukran jazakumullahu
khairan. Misalkan semacam itu minimal, itu sudah, itu adabnya. Sama sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Kadang bermuamalah dengan orang itu ada orang yang memang sifatnya tidak tahu terima kasih, kadang seperti itu, ya. Yang hal itu juga menjadikan jangget di dalam hati, kan gitu nggih. Ya, ada orang begini Bu nggih. Ini cerita pengalaman lah, pengalaman itu kan jadi guru kan itu ya. Ada orang kerabat telepon, Dek atau siapa ya, atau Mas atau siapa begitu dimanggil. Saya butuh uang sekian, gak dijawab. Oh, balik lagi, ya lagi. Gitu ya, misalkan begitu ya. Ayo kapan iso enggak ini selak butuh. Belum dijawab. WA lagi, kemudian ya, tanya lagi, begitu. Tatkala takon apa, Bu? Oh, tatkala minta bantuan itu apa? Makso, bukan makso ya. Jalurnya terus menerus begitu loh, sampai goal. Begitu sudah kita transfer, misalkan kita kirim uang, sudah ini transfer apa namanya, semoga berkah. Cep la kalam wala salam. Ono sing ngoten Bu, tahu nglakoni. Artinya tahu mendapatkan orang seperti itu. Masya Allah, mang koyok ngono ngeceki oleh jaluk. Begitu sudah ditransfer, cep la salam wala kalam. Yang itu ya. Ini menunjukkan apa? Dia ini tidak tahu adab. Tidak tahu adab. Wah, ini orang ini tidak tahu adab, orang ini begitu ya. Jadi sebenarnya kita tidak berharap ucapan terima kasih, tapi adanya terima kasih itu adalah bentuk penilaian pada dirinya. Orang ini adab, punya adab atau tidak. Kan gitu ya. Kalau dia punya adab, ya berarti di sana ada kebaikan berarti. Tapi kalau tidak punya adab di sini kan malah blacklist. Kan begitu. Itu wajar sikap daripada manusia. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Orang yang tidak punya adab. Ya, tidak punya adab. Jadi kemudian misalkan ya, aku utang sekian utang, insyaallah tak bayar gitu ya, utang. Nanti demikian. Begitu sudah ditransfer, la salam wala kalam, ndak ono janjian. Wes selesai sekian tahun gak bayar utange, mari ngono utang maneh. Lah iya, niku pasang rai gedek nomor piro kan ngoten ya. Seperti itu jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Muamalah ya dengan manusia itu yang tidak memiliki adab, tidak ngerti tentang tata krama dan seterusnya. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di sini la nuridu minkum jazaan wala syukra, tidak berharap balasan, juga tidak berharap ucapan terima kasih gitu ya. Tapi ini ayat ini diperuntukkan kepada yang ngasih. Jangan dijadikan dalil oleh orang yang dikasih. Gitu ya. Tatkala ono sing nyinggung bahwasanya dia itu ndak pandai berterima kasih, dibantu ya enggak syukur, ndak jazakumullah khair, ndak apa. Malah dalile wong bantu itu gak usah arep-arep ucapan terima kasih. Ya aku gak usah ngucapno terima kasih, ku kewajibane. Kewajibane bantu wong susah. Nah ini miskin sombong nih ya. Ini ndak boleh. Wong sugih sombong ku welek, miskin sombong tambah welek banget gitu ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Jadi tatkala memberi itu tidak berharap balasan, juga tidak berharap terima kasih. Inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Kami takut pada hari muka nanti itu cemberut semua. Ya, qamtarira dalam keadaan kesulitan. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Lalu kami lindungi mereka dari keburukan hari itu, walaqaum nadratan wa surura, dan akan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Dengan apa? Tadi itu ayat yang pertama ini, yud'imuna ta'ama, memberi makan, diberikan keselamatan nanti pada hari kiamat. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, wa huwa sababun linnajati minan nar. Memberi makan itu adalah satu sebab selamat dari api neraka. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah.
takutlah kalian dari api neraka sekalipun hanya dengan separuh biji kurma. Separuh biji kurma lu bisa menyelamatkan dari api neraka, apalagi sebiji, apalagi sekilo. Ngene nggih? Apalagi sekotak isine pinten saniki? 5 kilo, 10 kilo misalkan begitu nggih. Ya, dengan uang yang diberikan makan dan seterusnya. Pokoknya semua sedekah yang kita keluarkan itu bisa menjadi pembebas kita dari api neraka. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-abdu tahta dhilli shadaqati yaumil qiyamah, menjadi pelindung. Ya, nanti pada hari kiamat, pada saat manusia kepanasan dia tidak kepanasan, pada saat manusia kelaparan kehausan dia tidak kelaparan dan kehausan, karena dulu di dunia sering menghilangkan lapar dan hausnya manusia. Al jaza min jinsil amal, balasan dari jenis amal yang dia perbuat. Kemudian juga memberi makan, kata mu'alif, min asbabi dukhulil jannah, termasuk sebab masuk surga. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala dia berkata, datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, alimni amalan yudkhilunil jannah." Wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya satu amal yang bisa masukkan saya ke dalam surga. Qala a'tikin nasamah wa fukar raqabah, yaitu bebas, merdekakanlah budak dan bebaskanlah budak dengan bantu pembebasannya. Fa'ilam tutik dzalika, kalau kamu tidak mampu bebaskan budak, fa'at'imil ja'i'a wasqil dham'ana, beri makan orang yang kelaparan, beri minum orang yang kehausan. Itu akan menyebabkan masuk surga. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Misal begini nggih, kita analogikan ini. Ada orang kelaparan mau mati karena kelaparan, kemudian kita kasih makan, lalu dia hidup sampai 60 tahun berikutnya. Berarti kita sedekah kepada dia selama 60 tahun, Bu. Gitu ya. Kenapa? Karena sebab setelah pertolongan Allah, setelah rahmat dari Allah, sebab kita ngasih makan dia selamat dari kematian, lalu hidup 60 tahun kemudian. Maka luar biasa keutamanya kita dapat fadilah, keutamaan selama 60 tahun hidupnya, dan juga amal ibadahnya, amal solehnya, semuanya. Ya masyaallah rahmani rahmakumullahu taala. Maka memberi makan ini sesuatu yang sangat besar begitu. Gitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, ya. Keutamaan yang sangat besar. Kemudian yang berikutnya, wa fi sunanit Tirmidzi, dalam Sunan At-Tirmidzi, qaulu Rasulullah, terdapat sabda Rasulullah SAW, inna fil jannati ghurafan turaduruha min butuniha wa butunuha min duhuriha. Di surga ada kamar yang bagian luarnya bisa dilihat dari dalamnya, bagian dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Faqama Arabiyun, maka berkata seorang Arab Badui, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa kamar yang seperti itu wahai Rasulullah? Qal liman atabal kalam, bagi orang yang memperbagusi tutur katanya. Wa at'ama ta'am, bagi orang yang ngasih makan. Wa adama siyam, bagi orang yang melanggengkan puasa. Wa shallalillahi billaili wan nasu niyam, dan salat untuk Allah di waktu malam sementara manusia dalam keadaan tidur. Ada surga khusus, ada kamar khusus bagi orang-orang yang ahli ngasih makan, memberi makan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Maka jangan biarkan masjid-masjid kita itu kosong dari air minum. Gitu ya. Air minum habis, kirim lagi, habis, kirim lagi. Terus seperti itu jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Karena itu diminum kaum muslimin. Yang minuman air itu ya akan mengaliri darahnya, mengikutinya di dalam ibadahnya, mengikutinya di dalam puasanya, sholatnya dan seterusnya. Itu dia paling gampang lah begitu nih. Zaman sekarang paling gampang seperti itu. Ya, karena kita berharap ini, kita berharap keutamaan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memberi makan. Tapi kita lanjutkan yang terakhir, al-amru tsalis, perkara yang ketiga, as-salatu fi jawfil lail, salat di tengah malam. Ya, ini yang menyebabkan seseorang masuk surga dengan selamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdhalus salati ba'dal fardhati salatul lail. Salat yang paling utama, paling afdol setelah salat fardu adalah salat malam. Ini salat paling afdol.
ya sholat malam. Sholat malam itu dimulai kapan, Bu? Dimulai kapan? Setelah sholat isya. Setelah sholat isya hingga fajar, itu namanya sholat malam. Ada sholat malam di awal waktu, ada sholat malam di tengah, ya, di awal malam, di tengah malam, dan di akhir malam. Yang paling afdal akhir malam, sepertiga malam yang terakhir. Ya, intinya adalah setelah sholat isya kita sudah boleh sholat witir, sholat witir atau sholat malam, boleh sudah. Ya. Termasuk misalkan tatkala kita jamak qashar dalam perjalanan, lalu sholat isya di waktu maghrib. Habis sholat maghrib langsung berdiri sholat isya. Habis sholat isya boleh sudah witir, sekalipun masih di waktu maghrib. Ya, sudah boleh witir. Kenapa? Ukurannya setelah sholat isya. Ya, sekalipun sik maghrib, tapi sudah boleh witir. Wis marono nang witir, marono nang turu wis sampai subuh, misalkan begitu ya. Karena dalam safar, ya, maka boleh. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil laili la sa'atan, sesungguhnya di waktu malam itu benar-benar ada satu waktu, la yuwafiqu rajulun muslimun, tidak bertepatan dengan waktu itu seorang muslim, yas'alullah khairan, dia memohon kebaikan kepada Allah, min amri dunya wal akhirah, dari perkara dunia dan akhirat, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah akan berikan kepada dia permintaannya, wa dzalika kullalailah, yang demikian itu berlaku setiap malam. Setiap malam ada waktu mustajab kalau kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad kana Nabi, dan adalah Nabi SAW yaqumu minal lail, beliau sholat malam itu hatta taramma qadamahu, hingga kedua kaki beliau itu bengkak, padahal sudah dijamin masuk surga. Yang dijamin masuk surga sholat malam sampai bengkak, yang enggak dijamin masuk surga sholat malam sampai nompo kudune, Bu? Kira-kira kudune sampai ono sing dijamin masuk surga salat malam sampai bengkak, sing gak dijamin masuk surga kudune salat malam sampai embo. Kenyataannya kan tidak demikian. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita apa? Tatkala ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, apa? Adwamuha wa in qalla, yang langgeng sekalipun sedikit, wis 3 rakaat lah misalkan, sama dia, atau 1 rakaat, 3 rakaat witir misalkan. Tapi kita lakukan terus menerus sepanjang hidup kita, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kita lakukan di awal waktu, di awal malam, atau di tengah malam, atau di akhir malam, bebas, terserah. Itu disesuaikan dengan apa, keadaan kesulitan masing-masing. Ada orang sukanya ndak tidur pokoknya kecuali witir dulu. Kenapa? Kalau wis turu kaiso tangi. Misalkan mana ya, kaiso tangi aku. Kaiso tangi isu atau sebelum subuh misalkan ya. Maka dia tahu dirinya, bisa melihat dirinya sendiri, maka dia sholat malamnya sebelum tidur, sholat sebelum tidur, habis sholat kemudian dia tidur. Boleh, tidak ada masalah. Seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Maka tatkala ditanya beliau sallallahu alaihi wasallam, kenapa kok sampai seperti itu padahal sudah diampuni dosanya, maka Nabi bersabda, afala akunu abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, hadis yang ke-14 tentang 3 penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 perkara yang bisa memasukkan ke dalam surga dengan selamat. Yang pertama tadi menebarkan salam, yang kedua memberi makan, dan yang ketiga adalah sholat malam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Taib. Masih ada waktu, kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang ditanyakan, kita persilakan. Tafadhol. Ada, Bu? Wonten.
Atau pertanyaan tentang Ramadan, tentang puasa, silakan. Lek ndak ono ya mulai isu. Mulai isu. Ada Bu? Nggih, silakan. Menjawab salam di grup. Apakah fardu kifayah atau fardu ain? Ya fardu kifayah ya. Satu orang sudah cukup. Artinya cukup itu yang lain gugur. Yang lain gugur, gitu ya. Tapi lek Arab ganjaran ya dijawab semua. Tapi satu saja sudah cukup. Dan jangan disingkat nggih. Jangan disingkat. Terus juga tidak perlu golek stiker sing macam-macam. Jawab salam wae golek stiker mau macam-macam golek sing gak padha. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi ngene iki apang ngene golek sing dia sing gak padha. Kutekku kudu luwih apik timbang liyane. Lah iki jawab salam apa? Ya apa sih arek-arek iki ya? Sama dengan ini ucapan doa-doa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masalah jawab stiker kabeh males men le ngetik nulis itu. Yang penting itu jawabnya, Bu. Yang penting itu jawabnya dengan lisannya, doanya. Ya. Jadi mendoakan tatkala ada yang jenenge wafat, misalkan ya Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu seterusnya, misalkan semacam itu ya aja mulai stiker lah kan ya. Langsung copy paste jret nang kamelok maca ya gak ndungakno, nulis ngono ae. Ya, kirim stiker ngono ae. Ya, yang penting itu adalah mendoakan dengan lisannya. Ya, dengan lisannya. Kita doakan dengan lisan kita, kita baca dengan lisan kita. Misalkan begitu kalau mendoakan itu ya, sekalipun tidak ngirim WA enggak masalah. Ya, justru doa dengan dhahril ghaib itu lebih manjur daripada doa dengan disebarkan seperti itu. Cuman memang secara psikologi orang yang terkena musibah kalau banyak yang mengucapkan itu terhibur sendiri gitu ya. Tapi bukan itu ya bagi kita yang mengirimkannya. Yang penting adalah doanya kita baca. Baca itu dengan lisan, bukan copy paste. Di copy, di paste, ngaten maren gak maca ya gak ndongakne aku jenenge. Diwaca, dibaca. Dia baca, dia berdoa. Begitu ya. Kemudian atau misalkan tatkala kita mau mengirim begitu, sampeyan waca dhisik sebelum di-share. Sebelum dikirim dibaca dulu dengan sesama dengan baik baru kemudian di-share. Klik baru di-share. Benar-benar kita membaca dan mendoakannya, nggih. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Nah. Yang lain ada, Bu? Yeah. Naik motor ada azan. Ya. Jawab azan itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Itu perlu kita perhatikan. Jawaban itu hukumnya sunnah, itu bukan wajib. Dan tidak ada sunnahnya kesunahan misalkan kita naik kendaraan krungu adzan moro mandeg. Gitu ya. Tidak ada. Lanjut aja. Apa yang kita dengar di telinga kita jawab. Ya, kita jawab. Enggak terdengar ya sudah, enggak dijawab. Karena dalilnya idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul. Jika kalian mendengar muadzin maka jawab apa yang mereka katakan, ya. Jadi kita lewat misalkan masjid Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tak krungu pisan ya. Lalu lewat lagi masjid lagi saya tutup. Hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billah.
Ya. Jadi idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul muadzin. Jika kalian mendengar muadzin maka ucapan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi tidak ada kita kemudian berhenti lalu mendengar dulu, begitu ya, enggak demikian. Ya, lanjut aja terus perjalanannya sesuai dengan hajatnya, ya. Atau kita berhenti ya berarti sholat. Ojo berhenti kemudian mari adzan mari budal maneh. Ya, kalau berhenti sholat. Ya, apalagi berhentinya di masjid misalkan begitu ya. Jangan sampai kemudian kita seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah, tatkala ada di masjid lalu dengar adzan, selesai adzan ada orang keluar dari masjid setelah adzan. Ya, tidak balik. Maka dikatakan oleh Abu Hurairah, amma hadza faqad 'asa Abul Qasim. Adapun orang ini maka sungguh dia telah durhaka maksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ini durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jelas insyaallah? Nggih. Cukup? Cukup nggih. Baik, demikian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, apa yang bisa kita bahas pada kajian kita di pagi hari berbahagia ini semoga bermanfaat. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.